Belum. Peran Volumenya. Ya. Volumenya. Kupol. tes. Ada. Anunya apa? Itu. Nah. Tes. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bijahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Amin. Untuk memulai kajian pada sore hari ini, mari sama-sama kita berniat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Zain Ibrahim Ismail rahimahullah wa hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fid dharain. Amin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita alhamdulillah sudah masuk ke pembahasan yang cukup dalam terkait ilmu yang dalam hal ini kita mempelajari tentang komponen-komponen ilmu ataupun perangkat-perangkatnya, juga apa yang menjadi komposisi di dalam berilmu. Sudah kita sebutkan bahwa tidak mungkin seseorang itu mendapatkan ilmu kecuali dia adalah seorang yang mencari ilmu atau seorang santri, dan dia harus memiliki guru. Kita sudah sebutkan banyak sekali ya hal-hal yang berkaitan tentang ini, dan kita sudah sampai ke pembahasan tentang adab-adab. Sudah kita sebutkan juga apa yang ditulis oleh Al-Habib Zain Ibrahim bin Smith, bahwa seseorang itu lebih membutuhkan sedikit adab daripada banyak ilmu. Ini satu nukilan yang cukup untuk kita semuanya sebagai renungan, bahwa orang itu lebih baik dia beradab walaupun sedikit daripada banyak ilmunya tapi dia tidak beradab, seperti itu.
Dan kita sudah pelajari bahwa ada adab-adab seorang guru. Adab-adab seorang guru sebagai statusnya sebagai guru itu ada adab-adabnya. Mic-nya trouble. Iya, sudah pakai mic. Kayak balik gitu. Balik. Kayak balik orangnya malah di situ. Oh, Nggak masuk itu karena kayak orangnya dari situ. tes. Nah, masuk. Tes. Jadi ada adab-adab guru. Adab-adab guru sudah kita sebutkan. Ya, intinya dari adab-adab guru itu selain dia harus berhati-hati di dalam mengajar, di dalam berfatwa, dia juga harus berusaha menjadi guru yang tawadhu. Guru yang lemah lembut dengan santrinya. Itu mungkin secara garis besar. Kita pertemuan kemarin itu kita bahas tentang adab-adab murid atau adab-adab seorang santri di dalam menuntut ilmu. Sudah kita sebutkan beberapa poin, diantaranya sebagai pengulangan, yaitu pertama, bersihnya hati. Artinya ketika dia ingin belajar, hadir kajian, usahakan tujuannya itu benar-benar karena Allah, benar-benar ingin menambah ilmu, seperti itu. Tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Juga wattaqalli anil mukhalafat, berusaha untuk menjauhkan diri dari maksiat semaksimal mungkin, sekuat mungkin. Kemudian al-ikhlas, ikhlas di dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini sudah kita jabarkan, salah satunya yaitu dia niat belajar untuk diamalkan. Bukan niat belajar supaya banyak ilmunya saja, tapi tidak ada niat untuk mengamalkan. Karena Imam Abu Hanifah berkata, mal ilmu illa lil amal bihi. Ilmu itu kenapa harus dipelajari? Supaya diamalkan. Maka itu termasuk kita niatkan ketika kita mempelajari ilmu dari seorang guru, usahakan ada niat supaya kita bisa amalkan. Kalau kita sudah ada niat baik seperti itu, insya Allah Allah akan bantu. Tapi kalau dari awal tidak ada niat, hanya untuk misalnya dia belajar supaya ilmunya banyak, supaya bahan diskusinya banyak misalnya, nah ini dikhawatirkan ilmunya banyak tidak bisa diamalkan. Sehingga itu termasuk niat ikhlas itu supaya bisa diamalkan. Begitu juga untuk supaya lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu banyak sekali, sehingga kita usahakan niat di dalam belajar itu, ikut kajian kah, ikut majelis dan lain sebagainya, supaya kita itu makin dekat dengan Allah. Karena majelis-majelis seperti ini adalah kesempatan kita untuk mengingatkan diri, untuk introspeksi, untuk muhasabah apa yang kurang kita benahi, apa yang rusak kita perbaiki dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya termasuk niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya begini, jangan sampai niat kita belajar itu untuk hal-hal duniawi, supaya cari nama, supaya apa ya, ya harta, ya jabatan dan lain sebagainya. Misalnya ada dari jamaah atau dari saya lah, mau nyalon misalnya, wah hadir majelis. Nah, itu kan nanti kalau mau nyalon baru hadir majelis, berarti ada urusan dunia di situ. Usahakan tidak seperti itu. Ya kalau memang ingin hadir majelis, ya hadir terus. Tidak mencari momentum-momentum tertentu untuk hadir majelis. Ya usahakan kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawadhu dan khidmat kepada ulama. Ini juga sudah kita sebutkan bahwa tawadhu karena Allah itu akan menjadi sebab diangkatnya hamba derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan khidmat kepada ulama
itu juga termasuk sebab dia akan mendapatkan ilmu dari gurunya. Dikatakan al-mudzakarah, kalau di dalam muzakarah itu sabatul ilmi bil mudzakarah, ilmu itu akan permanen di dalam hati kita apabila kita banyak mengulang. Jadi kayak misalnya sekarang ini kita ngaji, ya pulang rumah itu diulang, catatan-catatan penting atau mungkin yang merekam-rekam ini ya diulang lagi. Itu insya Allah ilmunya akan permanen di dalam hati. Sabatul ilmi bil mudzakarah. Mudzakarah juga bisa berarti diskusi dengan teman-teman. Diskusi keagamaan itu insya Allah ilmunya itu akan permanen. Kemudian dikatakan wa barakatuhu, dan berkahnya ilmu fil khidmah, di dalam berkhidmat. Kita akan dapat keberkahan ilmu itu kapan? Ketika kita berkhidmat. Dan itu sudah kita kisahkan beberapa kisah yang tidak jauh-jauh yang ada di ulama Indonesia, para kiai-kiai kita terdahulu, bagaimana mereka itu sangat khidmat kepada guru-guru mereka, sehingga walaupun cuma sedikit waktu yang mereka gunakan untuk belajar, ternyata ilmunya begitu banyak yang diwariskan. Karena apa? Karena di situ ada keberkahan, ada khidmat kepada guru. Nah, jadi ini termasuk adab ya, khidmat kepada guru. Juga iltimasul faedah haitsu kanat, mencari manfaat ilmu dari manapun. Jadi sudah kita contohkan misalnya ya, kita sekarang zamannya zaman medsos. Ya, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari medsos itu yang kita manfaatkan. Siapapun yang menyatakan hal itu, yang penting dia adalah ilmu yang manfaat buat kita ingat pada Allah, buat kita takut untuk lakukan yang gak benar misalnya. Nah, itu berarti ilmunya manfaat. Bisa dalam bentuk ayat-ayat Quran, bisa dalam bentuk hadis, bisa dalam bentuk kalam ulama, bisa juga dalam bentuk kisah-kisah. Biasanya kita ada kisah-kisah inspirasi. Nah, itu ilmu juga. Atau lihat status. Di sini saya sering lihat jamaah, masya Allah, statusnya, apalagi kalau sudah subuh itu banyak. Status subuh-subuh ya, mengingatkan sholat subuh itu kan masya Allah ya. Dan lain sebagainya. Ceramah-ceramah yang kita dapatkan dari status-status. Nah, itu termasuk. Jadi kita berusaha, dari manapun kita usahakan dapat ilmu. Ini kalau misalnya kita konteksnya mendapatkan ilmu dari manapun. Tapi kalau ingin ya ilmu yang benar-benar, kita harus ada guru. Nah, jangan ya saya sudah, pokoknya saya dapat ilmu dari manapun saya ambil. Bukan begitu. Itu penting untuk menambah ilmu, tapi kita harus punya guru. Karena guru itu yang membimbing. Sudah kita sebutkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Man lam yakun lahu syekhun, barang siapa yang tidak punya guru, fa syaikhuhu syaitan, maka gurunya itu setan. Kalau yang nggak punya guru, gurunya siapa? Setan. Kenapa? Karena dia akan diarahkan kepada yang salah. Kalau dia cuma belajar sendiri. Sedangkan guru itu, mereka belajar dari guru, gurunya belajar dari guru, gurunya nanti ujungnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga terarahkan. Ketika mulai ya bengkok-bengkok sedikit pemahamannya, ya diluruskan lagi. Ketika imannya mulai goyang, ya dikuatkan lagi. Ketika akhlaknya mulai melenceng, diluruskan lagi. Nah, itu guru. Fungsi guru seperti itu. Dan guru itu ya, dia berusaha untuk memahami murid, termasuk di dalam dia mendidik. Kalau dalam istilah tasawuf itu tarbiyah. Di dalam tarbiyah itu lebih tinggi daripada taklim. Taklim hanya mengajar. Kita sekarang taklim. Kalau tarbiyah itu lebih dari ini. Jadi person ke person, dilihat muridnya begini, diarahkan begini. Nah, mungkin kalau kita ambil contoh,
untuk kiai-kiai yang ada di Jogja itu seperti Kiai Dardiri. Nah, contohnya itu Syekh Tarbiyah. Mengarahkan satu persatu murid-muridnya. Contoh gitu ya. Dan itu perlu kesabaran. Guru seperti itu harus ada kesabaran. Karena pelan-pelan. Berbeda dengan taklim. Kalau taklim itu kita bicara yang ideal, yang perfect, yang sempurna. Kita kalau bicara kitab ini, kita membicarakan yang sempurna. Sempurnanya begini. Tapi realitanya apa kita seperti kitab ya? Masih jauh sekali, iya kan? Nah, maka seorang syekh, seorang guru tarbiyah yang mentarbiyah ruh itu sangat memahami hal ini. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, saddidu wa qaribu. Artinya apa? Arahkan perlahan-lahan. Untuk umat itu arahkan perlahan-lahan. Kalau mulai bengkok diarahkan. Seperti itulah. Ya, intinya di sini kita tetap harus berguru. Oke, kita ambil ilmu dari manapun, tapi kita harus ada guru. Karena Imam Ibnu Sirin berkata, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan baik-baik dari mana kalian ambil agama kalian. Jadi harus jelas gurunya itu. Dan yang paling penting poinnya itu ialah dia memiliki sanad keilmuan yang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena terarah. Kemudian at-takhaffuf minat ta'ami wal manam. Nah, ini juga sudah kita sebutkan, termasuk adab murid berusaha untuk sedikit makan dan tidur. Ya, kalau kita ini ya banyak makan, banyak. Cuma berusaha. Karena subhanallah, kalau orang itu sedikit makan, insya Allah dia akan sedikit tidur. Benar Syekh Soleh ya? Iya. Sedikit makan, sedikit tidur. Kalau sedikit tidur berarti banyak waktunya yang bisa dia pakai untuk hal-hal manfaat. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Termasuk Imam Syafi'i. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari, khodamnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i, Al-Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, beliau menyatakan lam arash syafi'iyya akilan bin nahar wala na'iman fil lail. Aku tidak pernah melihat Imam Syafi'i makan di siang hari dan tidur di malam hari. Lishtighalihi bi tasnif, karena saking sibuknya menulis atau mengarang kitab. Pagi harinya dipakai untuk puasa, nggak makan paginya, puasa. Malamnya dipakai untuk qiyamul lail, untuk ibadah, untuk menulis dan lain sebagainya. Maka termasuk ada ulama itu, ulama ahli tafsir, mungkin kita kenal Imam Ibnu Katsir. Beliau punya tafsir banyak, tafsir Al-Qur'anil Azim namanya. Itu tafsir Ibnu Katsir itu perlu kita ketahui. Beliau ini selain mengarang tafsir juga mengarang kitab Bidayah wan Nihayah. Kitab Bidayah wan Nihayah itu menceritakan dari kisah dari Nabi Adam, perjalanan kehidupan manusia dari Nabi Adam sampai ke masanya. Ada 8 jilid kurang lebih kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin lebih dari. Beliau mengarang kitab, bayangkan dari Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam diciptakan, kisah-kisahnya, riwayat-riwayatnya dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Dikatakan beliau itu di akhir umurnya buta. Kenapa buta? Karena menulis pada malam hari. Dengan bantuan lilin saja. Menulis pada malam hari. Sangat-sangat mereka itu memanfaatkan waktu. Kita mungkin ya mata kita bisa rabun dan lain sebagainya, tapi dengan handphone gitu. Bedanya itu aja. Sama-sama rabun, sama-sama ada kemungkinan buta, tapi bukan itu yang kita pakai, bukan manfaat. Tapi insya Allah sedikit-sedikit kita dengar seperti ini, kita termotivasi. Walaupun tidak seperti mereka, yang minimal kita bisa ikut sedikit-sedikit, selangkah dua langkah ya, beberapa hal insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang adab seorang murid kepada guru. Kemarin adab guru di dalam mengajar, adab murid di dalam belajar. Sekarang adab murid terhadap guru. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini insyaallah. Disebutkan di dalam sebuah riwayat. Nah, ini riwayat katanya mauquf. Mauquf itu dinisbatkan kepada sahabat. Mauquf. Kalau marfu' itu dinisbatkan ke Nabi Muhammad SAW. Ini mauquf, artinya sahabat yang ucapkan ini. Dikatakan ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar, dan belajarlah untuk ilmu. Maksudnya apa? Belajar untuk ilmu artinya beradablah untuk ilmu. Bagaimana as-sakinah wal waqar? Ketenangan. Baik secara lahir maupun secara batin. Tenang. Usahakan kita apa? Tenang secara lahir dan secara batin. Tidak berasa rusuh kalau bahasa Jawa. Itu sakinah wal waqar. Dan akan kelihatan kalau orang yang istilahnya belajar agama itu ya dia penampilannya itu insya Allah kalau dia belajarnya benar, beradabnya benar, itu tanpa dibuat-buat dia akan seperti itu. Akan kelihatan waqar. Waqar itu kewibawaan seorang yang belajar. Jadi kalau kita lihat kok ustadz kok modelnya gitu ya, kayak masya Allah gitu. Ya memang seperti itu. Ta'allamu lil ilmi. Jadi menjaga kehormatan ilmu. Supaya ilmu itu tetap dihormati, maka kita harus beradab sebagaimana adabnya orang bil ilmi. Ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar. Termasuk di dalam berpakaian. Ya ulama-ulama itu memperhatikan hal ini. Masalah berpakaian. Kenapa ulama-ulama itu pakai imamah? Kenapa ulama-ulama itu tidak lepas pecinya? Itu semuanya untuk bisa beradab terhadap ilmu. Ta'allamu lil ilmi ini. Pernah nggak kita sekali lihat contoh Habib Umar lepas ini imamahnya? Ya mungkin saat ihram ya, saat umroh ya wajib untuk lepas. Umroh haji harus lepas. Saat wudhu lepas. Tapi di kesempatan yang lain apakah kita pernah melihat itu? Tidak. Karena itu adab terhadap ilmu. Beradab untuk ilmu lah istilahnya. Begitu juga dalam masalah berpakaian yang lainnya. Kenapa misalnya kita ambil contoh aja. Murid-muridnya Mbah Hashim Asy'ari itu dilarang pakai celana. Dulu dilarang pakai celana, harus pakai sarung. Karena apa? Adab untuk ilmu. Jadi di situ ilmu itu ya kita harus jaga kehormatannya supaya tetap disegani, ada karismatiknya. Jadi orang yang istilahnya berilmu itu juga harus menjaga adab-adab ilmu. Wa tawadhu liman tata'allamuna minhu, dan tawadhu'lah kalian terhadap orang yang berikan kalian ilmu. Jadi bertawadhu kepada guru lah intinya. Ini riwayat disebutkan. Dijelaskan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini jelaskan. Ini maksud dari riwayat ini apa? Imam Nawawi berkata yang bagi lil muta'allim, seyogianya seharusnya seorang murid yang belajar an yatawadhu'a li muallimihi, bersifat tawadhu terhadap gurunya. Bersifat tawadhu kepada gurunya. Wa yata'addaba ma'ahu, dan beradab kepada dirinya. Tawadhu dan beradab. Coba lihat di sini gambarannya seperti apa. Wa in kana asgharu minhu sinnan, walaupun guru itu lebih mudah dari dirinya. Jadi seorang murid harus tetap hormat, tetap beradab, tetap tawadhu kepada gurunya walaupun lebih muda.
Wa aqalla syuhratan, atau kurang populer. Ada ustadz populer misalnya, sudah masya Allah terkenal. Tapi ada ustadz yang kurang populer, cuma ilmunya banyak. Dia mau belajar di situ, harus tawadhu. Kita ambil contoh saja. Misalnya yang baru-baru ini, Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur saat datang ke Krapia, pergi sama Mbah Yai Najib baca Quran di situ. Disimak oleh Mbah Yai Najib. Datang ke Gus Baha, tetap tawadhu. Walaupun beliau itu mungkin secara popularitas tinggi, maksudnya sudah terkenal Ustadz Yusuf Mansur, tapi tetap kalau mau belajar harus beradab sama guru. Wanasaban, atau nasabnya masya Allah, orang misalnya ya orang darah biru ya, darah ungu, darah biru. Misalnya orang yang punya derajat, nasab dan lain sebagainya, mau belajar sama orang yang kurang nasab, ya tetap harus belajar, harus ada adab, harus tawadhu. Wasolahan, atau misalnya orang yang belajar ini jauh lebih soleh daripada gurunya. Gurunya mungkin kalau bahasa Jakarta itu selengean. Gurunya ya mungkin dari banyak hal masih kurang soleh, ibadahnya masih kurang dari dia. Tetap harus tawadhu. Sampai seperti itu. Fabitawadhu'ihi, kenapa? Karena dengan tawadhu itu yudrikul ilma, dia akan dapatkan itu ilmu dari guru. Karena dengan tawadhu itu dia akan dapatkan ilmu tersebut dari gurunya. Nah, kok bisa? Kita sudah tahu bahwa tawadhu lawannya apa? Lawannya tawadhu apa? Takabur ya, sombong. Orang yang tawadhu berarti dia tidak sombong. Ketika dia tidak tawadhu berarti dia sombong. Kalau dia sombong kepada gurunya, mana mungkin dia dapat ilmu. Sehingga dikatakan di dalam sebuah syair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu adalah lawan bagi seseorang yang sombong. Ilmu itu adalah lawan bagi seseorang yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali, sebagaimana air yang tidak bisa menjangkau tebing yang tinggi. Jadi diibaratkan orang yang sombong itu seperti tebing yang tinggi. Sedangkan ilmu itu seperti air. Semakin tinggi tebing, apakah air bisa menjangkau? Tidak, sulit untuk bisa menjangkau. Tapi kalau tebingnya rendah, air bisa terjangkau. Maka kalau orang itu tawadhu, ilmu akan mudah masuk. Seperti itu. Tapi semakin tinggi, semakin takabur, sulit ilmu itu masuk. Nah, itu maksudnya di sini. Artinya kita tetap harus tawadhu kepada guru. Ini yang penting. Tawadhu, beradab kepada guru. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas berkata, innal mahsul minal ilmi wal fahmi wan nur ala qadril adabi ma'asyikh. Yang bisa dihasilkan dari ilmu, dari pemahaman, dari cahaya. Kalau ilmu kita faham kita faham. Jadi kalau ilmu itu kan ya materi-materi ini. Kemudian faham ya pemahaman terhadap materi. An-nur, apa nur itu? Nur itu kasyaf, sir, rahasia seorang guru. Jadi begini, untuk kita memudahkan, ilmu itu penting. Ilmu itu apa? Penting. Tapi guru jauh lebih penting daripada ilmu. Guru itu penting, tapi rauhaniyahnya guru jauh lebih penting daripada guru. Rauhani. Ini rauhani ini kenapa penting? Karena rauhani inilah yang memiliki hubungan dengan Rasulullah SAW. Rauhani ini nur. Cahaya itu, sirnya. Sir yang turun-temurun, yang diwariskan. Inilah yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya ini. Kalau cuma ilmu, informasi, materi, ya semua bisa.
Tapi belum tentu menjadi pewaris Nabi. Menjadi pewaris Nabi itu harus ada ini, rohaniyahnya itu. Rohaniyah. Harus ada sir. Kalau dalam istilah yang lain kasyaf. Kasyaf anil hujub. Terbuka untuknya pemahaman-pemahaman. Jadi ketika dia misalnya mempelajari ilmu agama itu, hikmah-hikmah syariat itu akan terbuka untuknya, kemudahan di dalam belajar dan lain sebagainya. Itu semuanya namanya nur. Ya, tidak melulu dia itu kasyaf, itu artinya terbuka semuanya gitu. Melihat ke arah langit, 7 lapis langit kelihatan. Ke bawah kelihatan 7 lapis bumi. Tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang guru itu tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan-pandangan seperti itu, rahmatan lahu, sebagai rahmat untuk guru. Tapi ada guru yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang poinnya di sini ada rohani. Ada rohaninya guru. Nah, rohaninya guru itu bagaimana kita bisa dapatkan? Dikatakan ala qadril adabi ma'asyikh. Tergantung adabnya murid terhadap guru. Semakin murid beradab kepada guru, maka semakin banyak yang akan dia dapatkan dari guru. Seperti itu. Ilmunya, pemahamannya, nurnya itu dia dapatkan. Ada kisah dulu, namanya Kiai Abbas di Sidoarjo. Beliau itu kalau ngajar dulu, murid yang bersih hatinya bisa dengar apa yang diucapkan oleh gurunya ini, bisa paham yang dibicarakan, dengar. Tapi kalau yang hatinya masih kotor, nggak bisa dengar, walaupun di depan kiainya, di depan Mbah Yai dengar, nggak ada suara. Tapi kalau orang yang jauh di belakang sana, tapi hatinya bersih, katanya bisa dengar. Ini syekh, ini gurunya ajib ini. Gurunya antik. Akhirnya ada salah seorang murid. Dia mengadu sama bapaknya. Bapaknya kiai juga. Pak, saya mau pindah pondok. Saya ngaji, nggak dengar apa yang disampaikan oleh guru ini, Kiai Abbas. Nggak ada yang saya dengar. Sudah, pokoknya begini. Apa yang kamu mau dengar dari dia dan kamu dengar, itu yang kamu catat. Yang kamu dengar, kamu catat. Itu aja. Ya sudah. Akhirnya dia ikut dawuh bapaknya. Dia tetap di pondok itu. Tetap nggak bisa dengar. Nah, berarti masih apa? Masih kotor hatinya. Akhirnya dia mulai dengar satu-satu. Ini bahasa Jawa sih, cuma saya nggak tahu bahasa Jawanya apa, tapi bahasa Indonesianya lah. Pertama, kata yang pertama beliau dengar itu, qalal muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab, semoga Allah merahmatinya. Itu yang dicatat. Kemudian tengahnya yang beliau dengar, dan contoh-contoh yang lain. Dan contoh-contoh yang lain. Itu yang dicatat. Kata yang ketiga yang beliau dengar apa? Wallahu a'lam bishawab. Tiga. Jadi selama mondok itu yang didengar dari gurunya cuma 3 itu. Tapi karena dengar apa namanya, pesan dan nasihat bapaknya, seorang kiai, dan mau beradab sama gurunya supaya beliau istilahnya tetap, walaupun tidak bisa dengar, tidak bisa belajar, tapi beliau tetap beradab untuk berada di pesantren, beliau tetap belajar. Ya, ternyata selama mondok itu cuma 3 kata itu. Qalal muallif rahimahullah, dan contoh-contoh lain, bahasa Jawanya saya lupa. Kemudian wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, beliau pondok berapa tahun? 6 tahun. Keluar dari pondok jadi kiai besar. Dan beliau ngaji itu kitabnya Fathul Qorib. Tahu ya kitab Fathul Qorib fikih? Nah, kitab Fathul Qoribnya itu, kalau istilahnya kita itu dibuat ajimat. Yang buat ngaji kepada kiainya ini dibuat ajimat. Padahal beliau nggak belajar yang lain. Belajarnya cuma Fathul Qorib.
dan yang didengar pun cuma qalal muallif rahimahullah taala. Dan contoh-contoh lain wallahu alam bishawab. Itu katanya setiap kali ngaji, beliau sudah jadi kiai, pas mau ngaji itu kitab yang beliau pelajari dari gurunya itu diambil, ditaruh di bawah. Kemudian kitab yang beliau ingin terangkan pada saat ngaji ditaruh di atas. Itu kebuka semua. Langsung ada pemahaman gitu. Ini bisa dibaca, bisa diterangkan dengan baik. Tapi kalau beliau ngaji harus ada itu Fathul Qorib di bawah. Jadi rohania gurunya dapat. Karena apa? Di situ ada adab seorang murid kepada guru, seorang syekh, seorang kiai. Nah, jadi itu maksudnya itu di sini. Wa ala qadri ma yakunu kibaru miqdarihi indaka yakunu laka dzalikal miqdaru indallah min ghairi syak. Semakin besar takzim kita kepada seorang guru, maka semakin tinggi juga, semakin besar juga kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Kenapa semakin kita muliakan guru, kita semakin mulia di sisi Allah? Karena ada dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man akrama aliman faqad akramani." Barang siapa yang memuliakan ulama, maka dia seperti memuliakan. "Wa man akramani fakama akramallah." Dan orang yang memuliakanku itu seperti memuliakan Allah. Orang yang memuliakan Allah pasti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Intinya kita tetap harus berusaha untuk tawadhu dan beradab dan juga takzim kepada guru-guru kita yang mulia. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, lanjut ada kisah di sini. Di sini disebutkan kisah anak dari Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini seorang khalifah dan alim. Ya, seorang khalifah yang alim beliau ini. Beliau punya dua anak. Anak yang pertama namanya Amin, yang kedua namanya Ma'mun. Ini kedua anaknya beliau kirim kepada seorang guru. Itu tradisi dari dulu seperti itu. Ya, kalau kita mungkin sekarang privat guru, tapi gurunya datang gitu. Kalau dulu enggak. Anaknya dikirim ke guru, disuruh pondok lah gitu. Dan ini anak raja. Bayangkan anak khalifah dikirim ke sana. Kepada guru namanya Al-Imam Kisai. Ini Imam Kisai, insya Allah kalau kita senang ilmu qiraah pasti kita tahu. Imam Kisai ini beliau imam ahli qiraah dan juga imam ahli nahwu. Imam Kisai. Lawannya Imam Sibawai. Pernah dengar nama-namanya? Baru ya? Masya Allah. Pengenalan lah ini Imam Imam Kisai dengan Imam Sibawai. Nah, insya Allah sebagaimana ada yang riwayat yang kita sudah sebutkan, ada orang masuk surga gara-gara kenal nama ulama, insya Allah. Jadi banyak kenal nama ulama penting juga. Orang masuk surga karena gara-gara kenal nama ulama. Dia tidak punya kenalan ulama, tapi punya teman yang kenal dengan ulama, masuk surga juga. Bisa selamat. Jadi Imam Kisai ini adalah imam dalam ilmu Quran, ya, qiraat dan juga ilmu nahwu. Nah, kedua anak Harun ar-Rasyid ini dikirim kepada Imam Kisai, dikirim ke sana. Dan masya Allah, kedua anak ini walaupun anak raja, tidak mentang-mentang anak raja, mereka berlagak di depan guru, tidak seperti itu. Tapi mereka benar-benar beradab. Sebab apa? Karena ini bapaknya khalifah dan alim, seorang ulama ini bapaknya Harun ar-Rasyid. Jadi diarahkan, kalau kamu berada di depan guru harus hormat. Sampai satu ketika Imam Kisai ini mau keluar dari tempat mengajarnya. Tiba-tiba kedua anak Harun ar-Rasyid ini berebutan sendalnya. Ya kalau kita ya seperti itu kan, ngatur sendal dan lain sebagainya. Ini dari dulu sudah ada, bukan sekarang, bukan hal baru. Dari dulu sudah ada. Anak Harun ar-Rasyid itu berebutan sendal karena dua orang
Saya yang ini, saya yang siapkan. Oh, pokoknya berebutan, hampir berkelahi. Gara-gara sendalnya guru. Siapa yang istilahnya yang bisa ta'zim gurunya itu? Akhirnya Imam Kisai bilang apa? Sudah, kamu satu, kamu satu. Supaya selesai masalah. Kamu rapikan satu, kamu rapikan satu. Dan Masya Allah, nah inilah contohnya, contoh yang sangat nyata bagi kita. Bagaimana sikap para murid-murid terdahulu terhadap gurunya, dan bagaimana guru-guru itu menyikapinya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, aba'uka thalatha, bapak kalian itu ada 3. Abukal ladzi waladaka, pertama ayahmu yang asli, yang merupakan darah dagingmu. Ini yang pertama. Yang kedua, walladzi zawwajaka ibnatahu, yang menikahkanmu dengan anaknya, artinya mertua. Itu bapak yang kedua. Bapak yang pertama ya bapak kandung, bapak yang kedua bapak mertua. Yang ketiga, walladzi 'allamaka, bapak yang ketiga itu ialah yang mengajarimu. Yang mengajarimu artinya guru. Guru itu bapak, orang tua. Walaupun seperti tadi, kecil, nasabnya mungkin kurang, mukanya jelek, kemudian kurang soleh dan lain sebagainya. Tapi kalau dia guru, tetap guru. Tetap dia adalah bapak kita. Tetap dia adalah bapak kita. Yang ketiga. Jadi bapak kita itu bapak kandung, bapak mertua, dan guru. Wa huwa afdaluhum, dan guru itu yang paling afdal dari semuanya. Dari yang 3 ini yang paling afdal apa? Guru. Bukan berarti kalau guru yang paling afdal yang lain tidak kita hormati. Semuanya kita hormati. Cuma kalau yang paling afdal itu adalah guru. Di sini ada ini alasannya. Nah, dikatakan uqaddimu ustadi ala birri walidi. Aku mendahulukan berbuat baik kepada guruku sebelum bapakku. Jangan dulu suuzon. Ini ajaran salah atau apa ya? Uqaddimu ustadi ala birri walidi. Aku lebih mengedepankan berbuat baik kepada guruku ketimbang orang tuaku. Wa in kana li min walidil birru wal afu. Walaupun aku bukan berarti tidak berbuat baik kepada orang tuaku. Tapi kalau misalnya siapa yang lebih dulu? Guru. Siapa yang lebih dulu apa? Guru. Kenapa? Fahada murabbir ruhi. Karena guru itu adalah seseorang yang mengurusi ruhku. Waruhu jauharu, dan inti dari diri ini adalah ruh. Kita ini tersusun dari 2 hal kan. Yang pertama ruh, yang kedua jasad. Dari 2 ini mana yang inti? Yang merasa itu apa sebenarnya? Ruh. Orang itu kalau dipukul, kita kalau dipukul begini, yang sakit itu sebenarnya bukan jasad. Yang sakit ruh. Cuma rasa sakitnya itu ditransfer oleh jasad ke ruh. Untuk itu rasa sakit ketika sakratul maut lebih sakit daripada tebasan pedang. Karena disakiti secara langsung ke ruh. Kalau sekarang kan kalau kita pukul, kita potong, jangan potong lah, diiris aja lah. Diiris tangan kita misalnya, sakit. Tapi yang sakit itu ruh kita dan tidak secara langsung. Imam Ghazali berkata, kenapa itu sakratul maut sakit? Karena apa? Yang disentuh langsung adalah ruh. Yang disakiti itu adalah ruh langsung, sehingga rasa sakitnya tidak bisa terbayangkan. Nah, jadi yang inti dari kita itu adalah ruh. Sedangkan guru adalah yang mengurusi ruh kita. Jiwa kita ini yang ngurus, yang arahkan itu guru. Wa hadza murabbil jismi wa huwa laha sadfun.
Dan adapun orang tuaku itu yang mengurusi jasadku, jasmaniku itu diurusi oleh orang tuaku, tapi mereka juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Sebab mereka saya ada di muka bumi ini. Nah, cuma kalau kita lihat, ya maksudnya yang yang berperan penting sekali, untuk kebaikan kita, yang mengarahkan kita kepada yang baik, untuk kehidupan dunia akhirat siapa ya? Guru. Tapi yang mudah-mudahan ya kebanyakan orang tua kita itu juga sudah jadi guru ya, kebanyakan sudah mengarahkan. Qala Imam Sya'rani berkata, wa balaghana ani Syekh Bahauddin. Nah, ini insyaallah sampai di sini paham ya, insyaallah. Jangan salah paham lagi. Ya intinya di sini. Karena guru itu yang mengarahkan kita ke kebaikan dunia akhirat. Kalau orang tua itu kebanyakan hanya kebaikan dunia. Kebanyakan. Pokoknya bagaimana anaknya itu sehat, masa depannya jelas dan lain sebagainya. Tapi kalau guru itu bagaimana dia itu di dunia bahagia, selamat, akhirat juga demikian. Itu guru. Sehingga ada ibarat mungkin kita akan lewati juga. Kalau orang tua itu mengeluarkan kita, atau ya orang tua itu mengeluarkan kita dari alam ruh ke dunia fana, sedangkan guru itu mengeluarkan kita dari dunia fana ke negeri kekekalan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya pendapat para ulama terkait pentingnya kita takzim kepada guru. Nah, ada kisah di sini jamaah sekalian. Ada seorang guru namanya Bahauddin, Gus Baha lah. Ini guru namanya apa? Bahauddin. Bahauddin ini jalan bersama bapaknya. Bapaknya namanya Imam Subki. Kalau Imam Subki insya Allah kita kenal ya. Imam Taqiyuddin As-Subki yang hidup semasa dengan Syekh Ibnu Taimiyah, satu masa hidupnya. Nah, ini Imam Subki ini ketika berjalan dengan anaknya ini yang meriwayatkan kisah ini. Ketika jalan-jalan di Syam itu sekarang ya Palestina, Damaskus, Yordania, ya Syria itu Syam. Katanya satu ketika kami jalan-jalan, aku dan bapakku. Saat kami jalan-jalan sambil menunggangi kuda, tiba-tiba di perjalanan itu ada petani. Dan petani ini mengatakan kepada bapakku, Imam Subki, lihat, petani ini berkata kepada Imam Subki, saya pernah mendengar dari Imam Nawawi. Saya pernah mendengar dari Imam Nawawi, beliau menjelaskan permasalahan ini. Ini petani nih. Ini petani berkata kepada Imam Subki, saya pernah mendengar langsung dari Imam Nawawi. Sedangkan Imam Subki ini tidak bertemu dengan Imam Nawawi. Cuma sanad keilmuannya harus lewat Imam Nawawi. Sanad keilmuannya harus lewat Imam Nawawi. Apa yang dilakukan oleh Imam Subki? Beliau langsung turun dari kudanya, kemudian petani ini langsung disuruh naik. Langsung disuruh naik di atas kuda. Terus anaknya nanya, "Pak, kok bikin gini? Kok petani disuruh naik ke atas?" Apa kata bapaknya di sini? Wallahi, demi Allah, la arkabu wa ainun ra'at Muhyiddin tamshi. Demi Allah, aku tidak akan menunggangi kudaku sedangkan orang yang matanya melihat Imam Nawawi berjalan. Artinya orang ini yang bertemu dengan Imam Nawawi, mana mungkin beliau berjalan sedangkan aku naik kuda.
Bayangkan beliau ini hormat bukan cuma kepada gurunya, orang yang pernah bertemu dengan gurunya juga dihormati. Seperti itu. Padahal Imam Nawawi bukan guru langsung ya, tapi guru sanad. Cuma ini dengar, oh ini saya pernah dengar Imam Nawawi jelaskan begini-begini. Wah langsung, kamu naik. Kamu naik, saya yang jalan. Jadi seperti itu. Bagaimana mereka itu, para ulama kita sangat menghargai guru-gurunya, termasuk orang-orang yang memiliki hubungan dengan para guru. Ada juga riwayat lain ya disebutkan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum. Ada guru sementara ngajar ini, ngajar. Saat ngajar itu beliau berdiri, terus duduk lagi, ngajar lagi, berdiri lagi, duduk lagi, ngajar lagi, berdiri lagi, duduk lagi. Habis taklim, murid-muridnya nanya, guru kenapa kamu tadi tiba-tiba berdiri, duduk lagi, kenapa? Maka guru ini menjawab, tadi saya sementara ngajar, saya lihat anak guru saya dulu main-main di depan masjid. Jadi lagi main di depan masjid, beliau langsung berdiri. Penghormatan untuk gurunya melalui apa? Anaknya tersebut. Jadi bayangkan, menghormati guru lewat anak. Saking takzim kepada guru, anaknya pun ikut dihormati. Ulama-ulama kita itu seperti itu. Sehingga tidak heran mereka itu mendapatkan banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga penting sekali. Itu yang Anda bilang, tidak sembarangan orang itu bisa berjumpa dengan orang soleh. Berjumpa dengan orang soleh itu kemuliaan. Nah, tadi ini kan, orang yang berjumpa dengan Imam Nawawi, yang hanya melihat Imam Nawawi dapat kemuliaan. Begitu juga kenapa sahabat itu dapat kemuliaan, karena mereka langsung melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan remehkan mata ini untuk melihat orang-orang soleh. Ada kisah sedikit ini. Di masa Imam Abu Yazid Al-Bustami yang tadi ya, yang katanya kalau orang belajar tanpa guru maka gurunya setan. Imam Abu Yazid Bustami ini wali besar. Beliau wali besar. Setelah masa beliau terjadi paceklik, kemarau panjang. Orang-orang bingung gimana ini. Orang-orang bingung. Gimana ini? Gimana kita ini bisa selesai dari ini paceklik? Maka mereka mencari tawasul yang baik. Salah satu tawasul yang mereka sampaikan dan itu mujarab, ada salah seorang murid dari Imam Abu Yazid Al-Bustami. Mereka bertawasul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami bermohon kepadamu berkat kedua mata yang pernah memandang wajah Abu Yazid Al-Bustami. Tawasul dengan mata yang memandang seorang wali. Seketika hujan langsung turun. Ini tidak tawasul langsung dengan wali ya, tapi tawasul dengan dua pandangan. Pandangan loh, kedua mata. Atau bertawasul dengan muridnya seorang wali. Nah ini pentingnya kita memandang orang-orang soleh. Intinya kita di sini harus ya berusaha. Kalau ada orang soleh kita dengar, orang alim kita datangi. Tamu dari mana kita datangi. Karena itu kesempatan. Belum tentu kita dapatkan selama kita hidup di dunia ini. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, termasuk juga apa yang kita lihat dari para ulama yang lain, misalnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah guru dari para ulama ahli fikih. Jadi ahli fikih kan banyak ya, tapi yang paling terkenal 4. Yang pertama Abu Hanifah, yang kedua Malik, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Ahmad bin Hambal. 4. Ini yang terkenal. Imam Abu Hanifah ini pemimpin ulama ahli fikih. Sampai dikatakan al-fiqhu ala Abi Hanifati iyal. Kalau kita istilahkan ini, Imam Abu Hanifah ini bapaknya fikih lah. Bapak fikih itu Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah?
ma shallaitu sholatan mundu ma tahammad, aku tidak pernah sholat sepeninggal guruku Hammad. Beliau punya guru namanya Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman ini gurunya dari Imam Abu Hanifah. Beliau berkata, aku tidak pernah sholat sepeninggal guruku Hammad bin Abi Sulaiman illa astaghfartu lahu ma'a walidayya, kecuali aku beristighfar kepada Allah untuk dia, untuk guruku dan kedua orang tuaku. Ya Rabbil firli wali walidayya wali syekhi Hammad bin Abi Sulaiman. Tidak pernah luput doa untuk guru sepeninggal gurunya. Nah, wa inni la astaghfiru. Nah, ini yang agak unik dari Imam Abu Hanifah. Beliau berkata, wa inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu, dan aku selalu memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mengajariku atau untuk guru-guruku. Jadi selain Imam Hammad bin Abi Sulaiman, beliau juga mendoakan guru-guru yang lain. Kalau kita sekarang kirim Fatihah lah, kirim Fatihah sama guru, sama orang tua, seperti itu. Nah, Imam Abu Hanifah seperti itu. Au 'allamtuhu. Nah, ini yang unik. Bukan cuma guru-gurunya, murid-muridnya juga didoakan. Dan ini Masya Allah, kalau ada guru seperti ini luar biasa. Insya Allah murid-muridnya jadi semua. Kalau ada guru begini, bukan cuma guru-gurunya yang didoakan, tapi murid-muridnya juga ikut didoakan. Habib Abdullah bin Faqih, yang beliau ajarkan sedikit, yang malam, yang beliau ajarkan sedikit sama murid-muridnya, tapi beliau itu malam nangis untuk doakan murid-muridnya. Beliau pergi ke Makkah untuk umroh, saat tawaf pergi ke Multazam. Yang beliau doakan bukan untuk dirinya, tapi bagaimana murid-muridnya jadi. Nah, itu contoh. Itu Masya Allah, kalau ada guru seperti ini luar biasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi mendoakan guru dan mendoakan murid ya. Karena guru itu adalah bapak, maka bagi seorang guru, murid itu adalah anak-anaknya. Jadi anak-anaknya juga didoakan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ada dua riwayat insyaallah dengan ini kita tutup. Dari Abu Yusuf. Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah. Ini sanad ya, sanad ilmunya ini. Imam Abu Yusuf ngambil ilmu dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ngambil ilmu dari Imam Hammad bin Abi Sulaiman. Imam Muhammad nanti ngambil dari tabi'in, dari sahabat dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Imam Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah berkata, Inni la ad'u li Abi Hanifah qabla abawayya. Aku mendoakan Imam Abu Hanifah sebelum kedua orang tuaku. Walaqad sami'tu Aba Hanifah yaqul, Inni la ad'u li Hammad ma'a walidayya. Dan aku seringkali mendengarkan Imam Abu Hanifah dulu sering berkata, aku mendoakan guruku Hammad dan kedua orang tuaku. Jadi dia melakukan sesuatu yang lebih. Saya doakan Imam Abu Hanifah dulu sebelum kedua orang tua. Ini ta'adub ya, beradab kepada guru dan membalas jasa-jasanya dengan mendoakan. Nah, ini penting ini jemaah. Penting sekali. Penting sekali. Kita kalau misalnya ada guru, kalau kita doakan, insya Allah ilmu kita berkah. Insya Allah ilmu kita berkah. Yang penting kita doakan. Kita ingat guru, kita doakan. Ya silahkan. Mau istighfar, Allahumma gfir lahu warhamhu kalau sudah meninggal, atau kita kirimkan Fatihah dan lain sebagainya, itu penting sekali. Karena itu akan membuat kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Ini satu adab yang saya tutup insya Allah pengajian ini dengan adab ini. Adab Imam Syafi'i terhadap gurunya. Sebenarnya masih banyak adab-adab yang lain, tapi kita tutup dengan ini.
adab Imam Syafi'i terhadap gurunya Imam Malik. Imam Malik ini bukan murid langsung dari Imam Abu Hanifah, tapi ada perantara. Abu Yusuf ini, Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf nanti jadi gurunya Imam Malik. Nanti Imam Malik muridnya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal, dan seperti itu. Nah, Imam Syafi'i ketika belajar di depan Imam Malik, beliau berkata, kuntu atasaffahul waraqa baina yaday Malik rahimahullahu ta'ala safhan ratiqan haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Aku dulu belajar di depan Imam Malik, kata Imam Syafi'i, aku belajar di depan Imam Malik dan aku membaca kitab. Dan saat aku membaca kitab, setelah aku membacanya dan aku ingin, apa istilahnya? Apa namanya? Balik. Membalikkan ya. Membuka halaman selanjutnya. Aku ketika mau membuka halaman selanjutnya, aku buka kitab itu dengan penuh kelembutan. Jadi beginilah kalau kita gambarkan. Kenapa? Li'alla yasma'a waq'aha. Supaya Imam Malik tidak dengar suara kertasnya. Bukan gitu. Halaman berapa, Ustaz? Halaman berapa? Oh, nggak ada, Ustaz, ini halamannya hilang, Ustaz. Kalau kita gitu. Ini beliau itu saking jaga adab di depan guru, suara dari kitab nggak mau diperdengarkan sama gurunya. Sampai seperti itu, menjaga adab. Supaya gurunya itu moodnya tetap ada. Kadang-kadang guru itu ini ada moodnya, namanya manusia. Muridnya begini, muridnya kurang perhatian, muridnya kurang adab, itu pasti moodnya berubah. Beliau saking menjaga mood Imam Malik, ya, Imam Syafi'i ini menjaga moodnya Imam Malik. Beliau tidak memperdengarkan suara kertas. Sampai seperti itu. Dan ini kalau bisa kita katakan puncak adab ya. Puncak adab seorang murid kepada gurunya. Ya, insya Allah ini bisa sedikit kita amalkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Apalagi dalam hal kita belajar dan menghormati guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, memudahkan kepada kita untuk beramal soleh, mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan kemudahan untuk beradab, untuk tawadhu kepada guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman, mendapatkan nur dari guru-guru kita yang insya Allah kita akan wariskan kepada orang-orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa li kulli niyyah salihah jami'ah syamila min khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyati ighni jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sajati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni qami'un bi rahibun fil mustaslimun lil qada faktubni min awliya wasluk bi sabila hudak wa alhimni bi asfiyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Karim.